Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Prapto Alek Tibi di Madura, Bapak Profesor Dionus, Ketua Yayasan, Bapak Rektor lama Pak Bahrul Amik, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Bank Jatim, para pimpinan perguruan tinggi swasta, para kolega yang mengikuti lewat streaming, lewat YouTube. Pertama, saya ingin mohonkan pamit, Menko Polhukam tidak bisa datang hari ini. Yang datang itu Mahfud MD. Karena kalau pejabat, kalau untuk perguruan tinggi itu bukan Menko Polhukam, tapi Menko SDM atau PMK, Menko PMK dan Mendiknas. Jadi kepada Pak Brigjen Hasan kemarin saya katakan Menko Polhukam tidak datang, Pangdam tidak usah diberitahu, Pemda Polda juga tidak usah diberitahu. Kemudian Bu Khofifah tidak tahu tadi, saya tanya kok datang. Kan protokolernya itu kalau ada menteri, gubernur datang. Saya datang pribadi loh, saya bilang. Jadi tidak usah pakai protokoler, saya bilang. Tidak harus ditemui oleh gubernur karena saya bukan kunjungan kerja tapi kunjungan keluarga. Maka saya mewakili keluarga sekarang. Saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Unitomo yang telah melakukan pergantian rektor tanpa gejolak. Prof. Edi Yunus sudah lama saya kenal, bekerja keras untuk membangun universitas ini sampai keadaannya maju seperti sekarang. Bapak calon Profesor Bahrul Amik juga saya kenal baik, sudah bekerja keras. Pak Prapto tentu saya kenal baik, sudah lama sering bertemu karena dulu saya orang perguruan tinggi swasta juga di Kopertis wilayah 5. Jadi tentu hubungan-hubungan antar perguruan tinggi itu berjalan terus. Kepada adik saya punya pesan hanya 2 aja, singkat. Pertama, selalu dikatakan jabatan itu adalah amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu titipan. Satu untuk disimpan dan diambil lagi. Itu titipan amanah. Nih saya titip, nanti saya ambil lagi. Yang kedua, amanah itu titipan untuk disampaikan ke orang lain. Tolong nih saya titip, sampaikan ke Pak Prapto. Itu amanah namanya. Bisa sampai enggak? Kalau saya nyimpen, bisa baik enggak? Barang ini aman apa tidak? Nah, oleh sebab itu karena jabatan itu amanah, jangan merasa memiliki. Jangan merasa memiliki. Kalau Anda merasa memiliki dalam jabatan itu lalu ingin mengambil sesuatu itu karena ini milik saya. Ketika masa tugas habis menjadi merasa kehilangan karena tidak menganggap jabatan itu amanah. Kalau jabatan itu dianggap sebagai amanah, saya mau selesai besok lusa, 5 tahun lagi, 8 tahun lagi, enggak apa-apa. Ini amanah. Tapi begitu besok harus berhenti, ya berhenti aja. Enggak punya beban. Jadi kalau menganggap jabatan itu milik, itu berbahaya. Pertama, nanti dia akan menyalahgunakan kekuasaan, sewenang-wenang, mengambil keuntungan dari jabatan itu. Itu kalau menganggap jabatan itu milik. Nanti, kalau sudah berhenti, karena sudah terlanjur sewenang-wenang, kalau berhenti itu satu terbebani. Takut, banyak tuh pejabat itu takut berhenti. Karena apa? Ketika menjabat, dia melakukan sesuatu yang tidak benar sehingga mau keluar takut. Gimana ya kalau saya nanti keluar nanti diungkrip lagi, dianu lagi gitu.
karena tidak menganggap sebagai amanah. Oleh sebab itu lurus saja di dalam jabatan itu, sehingga nanti masuk dengan baik, dipilih dengan baik, nanti keluar dengan baik juga, tidak takut, tidak apa-apa, dikenang orang. Sehingga doanya itu kalau dalam Al-Quran, Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tolong bimbing saya masuk ke dalam satu jabatan tempat kerja dengan cara masuk yang baik, bukan karena intrik, bukan karena melanggar hak orang, tapi masuk dengan cara baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, kalau sudah keluar nanti tolong saya bawa keluar dengan baik agar saya tidak takut di luar, tidak punya beban, tidak meninggalkan masalah di belakang. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan kepada saya kekuasaan, tugas dan wewenang itu untuk menjadi petugas penguasa yang menolong bagi kebaikan orang banyak. Itu satu. Niatkan, ini amanah, saya akan nolong orang lain, saya tidak akan mengambil keuntungan pribadi dari sini karena ini milik saya, ini hanya titipan. Nanti akan diambil lagi oleh Allah atau harus saya sampaikan ke generasi berikutnya. Itu satu. Pesan yang kedua, bahwa di sini ada Pak Prapto, orang Deso, Madura itu Deso, saya orang Deso, adik saya orang Deso. Sebagian besar dari sini dulu berangkat dari kesusahan, terutama mereka yang lahir generasi baby boomer, yang lahir di sekitar tahun 60-an dan sebelumnya itu kan orang susah semua tuh. Pak Edi Yunus saya kira termasuk juga susah. Saya juga susah dulu. Tetapi orang susah itu karena Indonesia sekarang ini merdeka. Maka orang-orang yang dulunya susah itu sekarang sudah bisa jadi orang penting. Jadi LL Dikti, guru besar. Ada yang jadi profesor, jadi ketua DPR, jadi gubernur, itu dulu semua orang susah. Ternyata orang-orang miskin, orang-orang lemah itu sekarang menjadi terangkat. Bisa menjadi apa saja di Indonesia ini kalau mau bekerja keras. Saya, keluarga saya, Iyat itu, Bu Iyat itu namanya, kok dipanggil Iyat sih, namanya Marwiyah. Kalau bahasa Arab itu Marwiyah itu Marwiyatun. Oleh sebab itu panggilnya dulu Yatun. Kemudian menjadi Yat, Marwiyatun. Tidak ada kan bahasa Arab Marwiyah itu kalau ditulis Marwiyatun. Malah dia panggilnya Bu Yat, Yatun gitu terakhir itu. Siti Marwiyah itu, saya, keluarga. Pak, Ibu, orang tua saya itu adalah pegawai negeri sipil, pensiun dalam golongan 2C di zaman Orde Baru. Jadi sejak zaman Jepang dia sudah bekerja di kantor pemerintah, lalu Indonesia merdeka terus di kantor pemerintah karena ijazahnya hanya SR 5 tahun. Ya jabatannya ya gitu-gitu aja, golongan 1, lama golongan 1 sampai akhirnya masa pensiunnya tuh golongan 2C. Berapa gajinya? Nggak cukup seminggu. Tapi anak-anaknya bisa sekolah. Karena apa? Karena Indonesia merdeka. Karena di Indonesia merdeka itu orang boleh bercita-cita. Bercita-cita lalu bergerak keras, berdoa yang banyak, jadi. Itu janji Allah. Oleh sebab itu kemerdekaan itu diberikan atas berkat rahmat Allah, lalu kita mengisinya dengan janji-janji Allah. Sehingga sekarang orang yang dulu susah hidupnya itu sekarang lumayan enak, meskipun masih banyak juga orang miskin. Tapi bayangkan tuh orang seperti Presiden Joko Widodo itu kan dulu hidupnya di pinggir kali, rumahnya mandi ke kali juga waktu kecil, miskin, rumahnya juga sering
katanya diancam digusur gitu, karena rumahnya riot-riot juga di masanya pada waktu itu, tapi bisa jadi. Karena apa? Karena Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini adalah amanah, dan amanah itu harus disampaikan, harus dilanjutkan. Amanah untuk memajukan bangsa itu harus diteruskan. Itu saja pesan saya tidak punya pesan akademik, karena saya bukan Menteri Pendidikan dan bukan Menteri PMK. Tidak boleh secara protokoler memberi arahan kebijakan. Yang tertinggi pejabat akademik di sini adalah Pak Prapto hari ini di sini. Kalau tadi pesannya udah sampai. Kalau di Jakarta dia lebih rendah dari saya. Kalau di sini saya bawahan dia. Sekian, selamat ya Adinda, Siti Marwiyah, Buyat, Pak Bahrul Amik yang sudah selama ini membimbing, membawa Pak Prof. Edi Yunus. Terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan Unitomo ini kalau sekarang sudah masuk 100 besar dari ya 3.700-an, mudah-mudahan berikutnya meningkat lagi. Karena sekarang kalau ada perengkingan universitas itu nama Unitomo itu selalu masuk gitu ya. Yang saya pantau dari perengkingan yang sering muncul dengan versi yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.